Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Munira Yunese, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 4 Sendangrejo, Kabupaten Lamongan. Terima kasih kepada fasilitator saya Ibu Erna Andriani dan pengajar praktek saya Ibu Kuni yang selama ini sudah membimbing saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dilaksanakan pada tanggal 17 November sampai tanggal 7 Desember 2023. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.2 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan modul refleksi 5R yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan atau informasi lain yang dimiliki. Dan yang keempat, reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Dan yang kelima, reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Yang pertama, reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini tidak terlepas dari alur merdeka yang ada di LMS. Dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan atau ketika calon guru penggerak disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator Ibu Erna Andriani yang hebat dan teman-teman calon guru penggerak yang lain yang luar biasa. Di alur ini, kami secara berpasangan melakukan praktek coaching. Selanjutnya, kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktek coaching berpasangan 3 calon guru penggerak, yang dalam prakteknya akan berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat secara bergantian. Kemudian tugas berupa link rekaman diupload di LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Konsep mengenai coaching dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya, kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachee kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test. Yang kedua, responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan antara lain mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching.
Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses coaching berawal dari analisis dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coachee untuk mengenal dan mengetahui tujuan coaching. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coachee sebagai implementasi di masa depan. Diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini. Saya menjadi paham sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coachee saya, mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh coachee-nya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachee. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coachee serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya penyelesaian masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee sendiri. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Yang keempat, reasoning, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coachee membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coachee dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coachee dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasakan coachee dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Yang kelima, reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta,
Koci akan percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Dokumentasi kegiatan modul 2.3 mulai dari diri. Modul 2.3 yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023 dan eksplorasi konsep mandiri dan eksplorasi konsep diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023. Dokumentasi kegiatan selanjutnya yaitu ruang kolaborasi sesi 1. Di sini calon guru penggerak melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lainnya dan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023. Dokumentasi kegiatan selanjutnya yaitu ruang kolaborasi sesi 2 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023. Di sini calon guru penggerak melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lainnya. Dokumentasi kegiatan modul 2.3 selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023. Dokumentasi kegiatan selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023. Dan dokumentasi kegiatan modul 2.3 selanjutnya yaitu koneksi antar materi yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023. Dan dokumentasi kegiatan modul 2.3 selanjutnya yaitu aksi nyata yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itulah yang dapat saya paparkan dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.